Jasa titipan telah lama dikenal masyarakat bagi mereka yang membutuhkan namun tidak mampu atau tidak bisa keluar negeri. Just Tip merupakan dewa penolong bagi mereka. Namun demikian, apa jadinya jika jasa titipan justru dikomersialkan secara ilegal, memasukkan barang dari luar negeri dan dideklarasi milik pribadi atau perorangan, kemudian sengaja menjualnya melalui forum media sosial. Bea Cukai mencatat ribuan Just Tip setiap tahun berhasil melewati bandara internasional dalam negeri, berpotensi merugikan negara dan juga pebisnis yang menggunakan jalur legal. Kami akan membahasnya, sudah hadir bersama kami di studio Metro TV Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mbak. Ini dengan adanya Bapak mulai mengketatkan nih, mungkin membuat ketar-ketir tidak hanya saja pebisnis tapi juga konsumen begitu ya Pak ya. Pak, jadi selama ini 28 miliar tadi kerugian. Apakah ini sudah total selama berapa lama dan berapa besar sebenarnya Pak Just Tip ini sendiri Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya bicara mengenai nominal yang menyebabkan negara dirugikan itu, saya ingin menekankan dua yang pertama tadi Mbak Seke. Yang pertama bahwa bisnis ini sebenarnya bisnis yang ilegal, yang pada akhirnya yang justru harus kita lindungi adalah pertama konsumen itu sendiri. Konsumen? Iya, karena ini bukan bisnis yang dimana kalau kita beli barang yang legal seperti di toko, misalnya kalau kita ada komplain kita bisa komplain, kalau ada yang rusak kita bisa komplain, dan ada juga layanan purna jualnya, dan itu satu. Nah yang kedua yang juga dirugikan adalah mereka-mereka yang jualan sudah di outlet-outlet yang di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar, yang mereka untuk mendatangkan barang sejenis serupa, itu mesti harus bayar bea masuk, kemudian pajak-pajak impor, dia mesti harus mempekerjakan orang, dia bayar pajak tokonya, pajak penghasilannya, dia meng-create tenaga kerja di sini dan seterusnya. Nah, pebisnis yang resmi di dalam negeri, retailer ini tentunya harus juga kita lindungi. Jadi di atas daripada penerimaan itu sendiri ada dua kepentingan nasional yang perlu kita juga jaga, yaitu konsumen itu sendiri dan yang kedua adalah pebisnis yang sudah legal. Nah, memang dengan cara mereka memasukkan seakan-akan barang itu adalah barang dia. Ini kan barang pribadi dia, padahal sebenarnya itu barang pesanan orang lain dan bahkan yang mesen itu juga nggak tahu itu siapa. Nah ini tentunya Pak, pasti akan merugikan negara. Salah satunya adalah melindungi konsumen. Tapi konsumen kan sebenarnya pengennya murah aja Pak, begitu. Mereka tidak peduli begitu. Yang penting saya dapat barang yang saya inginkan dengan harga yang murah begitu Pak. Ya pada memang kalau kita ikuti emosi ya, terutama misalnya katakanlah yang mereka yang melihat ada perbedaan antara yang bayar dengan yang tidak bayar itu lumayan tinggi, bahkan bisa sampai 2 kali lipat. Mereka tentunya ingin mendapatkan semurah mungkin, tetapi saya ingin mengedukasi dan mengajak masyarakat supaya kita membangun negara ini kan juga sebagiannya dari pajak. Jadi mestinya kita masyarakat umum juga harus mencermati bahwa orang yang tidak membayar pajak itu mestinya kita tempatkan di bawah dari orang yang sudah taat pajak, meskipun pajak yang dia bayar kecil. Jadi mestinya mereka tidak boleh bangga kalau misalnya, wah saya dapat barang murah dan gimana caranya dapatnya, nggak bayar pajak. Itu malah justru kita harus kritisi. Ini malah menjadi kebanggaan dari masyarakat, ini salah begitu ya Pak ya? Saya mengajak masyarakat untuk bisa. Jadi kerugiannya berapa Pak? Tahun 2018-2019 ini terus meningkat atau berapa besar kerugian? Jadi pertama gini, di samping nominal yang tadi sudah disebutkan, simple saja. Kalau saya bandingkan antara yang ditenteng dengan yang diimpor resmi melalui kontainer, melalui kargo di bandara, itu kisarannya itu kewajiban pajaknya itu 50% sampai 100%, bahkan ada yang sampai 200%. Kenapa? Karena begini. Barang-barang yang mereka tenteng seakan-akan itu barang dia, padahal itu bukan ya. Tentunya kan kalau dia lolos, dia nggak bayar biaya masuk, dia nggak bayar PPN impor ya, dia nggak bayar PPNBM, barang-barang luxury ya, barang-barang mewah. Dia juga nggak bayar PPH. Nah, dibandingkan dengan misalnya barang-barang sejenis yang diimpor itu kira-kira kisarannya bisa 50% di atas, di bawah itu sampai 100, 150, 200%. Kalau begitu barang-barang apa saja sebenarnya yang akan dikenakan pajak, dan pajaknya ini akan seperti apa? Apakah sama dengan retail juga begitu? Iya, yang paling banyak mereka bawa dan atau ditransaksikan oleh yang just tip yang ilegal ini, pertama itu
bahan-bahan kulit itu, ada sepatu, ada tas, ya pokoknya barang-barang mewah itu. Mbak Sakia, saya baru tahu kalau tas itu ya ada yang harganya 1 miliar. Oh ya. Kemudian setelah itu ada barang-barang elektronik, ada handphone, kemudian juga barang-barang luxury yang lainnya, jam tangan ya. Jam tangan juga ternyata banyak yang di atas 1 miliar juga. Nah kalau misalnya jam tangan ya 1 miliar, itu kalau misalnya pajaknya 50% saja, berarti kan dia mesti dengan jam tangan yang 1 M, kewajiban pajaknya itu ya sekitar separuhnya, ya 500 juta. Nah kalau kemudian ini harus bersaing dengan yang retail yang jual di outlet resmi, ya ini ya jelas orang bisa milih ini. Meskipun bagi sebagian orang, resiko bahwa jam tangannya yang nanti ditutup palsu atau nanti tidak sesuai dengan keinginannya, speknya segala macam, mereka tanggung akhirnya. Berarti kan kalau kita lihat kan ada ketentuannya begitu kan Pak ya, untuk bea masuk, PPN, BM, PPN, PPH ini juga akan dikenakan begitu untuk just tip ini sendiri. Atau pajak seperti apa? Apakah ada spesifikasi pajak tertentu untuk just tip ini supaya yang tadinya ilegal menjadi legal begitu? Itu poin yang terakhir saya, itu poin bagus. Jadi pertanyaan mendasarnya kalau gitu berarti just tip ini ke depan akan dilarang. Sebenarnya begini, just tip ini kan sebenarnya dia bukan lagi seperti dulu. Kalau kita misalnya saya kenal dengan Mbak Sakia, Mbak Sakia bilang aku mau pergi ke Amsterdam nih, terus aku tolong titip gantungan kunci dong, tolong coklat dong, itu masih wajar karena saya kenal. Nah kita lihat just tip yang ini, just tip ini antara yang membawa barang, kemudian yang pesen, kemudian barang-barang yang dipesan seperti apa, itu udah jauh, tidak seperti yang secara tradisional menjadi ketentuannya. Jadi misalnya seseorang membuka PO, kemudian oke, saya titip ini, dia sengaja kemudian berangkat karena ada pesanan itu dan dia tidak tahu sebenarnya, tidak kenal dengan siapa yang pesan itu. Nah sehingga kami mengkategorikan ini bukan seperti barang penumpang yang seharusnya. Makanya kemudian kami mengkategorikan sebagai barang dagangan. Nah, kalau itu dilihat dari apa Pak? Jumlahnya, kategorinya, atau pertama jumlahnya, kategorinya, berapa model transaksinya. Kalau gini, mengenai jumlah ini kita jadikan sebagai parameter terakhir. Yang pertama yang kita lihat adalah apakah dia berdagang nggak ini? Meskipun jumlahnya di bawah 500 US dollar, sebagaimana ketentuannya itu bebas daripada pajak-pajak ini di bandara, tetapi pada saat mereka berdagang, kita tidak akan kasih dia fasilitas itu. Jadi kita kenakan semua nanti. Jadi makanya bagi mereka yang memang mempunyai naluri dagang atau wira swasta seperti itu, kita tentunya akan bimbing, kita akan bina. Caranya bagaimana? Caranya menjadi importir biasa. Yaitu mereka kita siapkan satu prosedur namanya pemberitahuan impor barang. Jadi bukan ditenteng. Apa saja Pak? Ini kan tidak bisa, apakah akan disamakan dengan retail? Kan ini berbeda begitu Pak dalam modalnya, kemudian skema bisnisnya dan lain-lain. Iya, bisnis itu kalau sudah berdagang dia mesti harus pertama ada perlindungan kepada konsumen, dia mesti harus juga ada NPWP-nya, dia juga mesti harus ada pajak-pajaknya, dan dia juga mesti harus bisa menjadi bagian daripada komunitas dagang yang umum, yang kalau misalnya orang komplain ada orangnya, ada dan seterusnya ya. Sehingga kami tentunya sangat berharap mereka bisa berpindah, tidak lagi menggunakan fasilitas barang penumpang. Nah, fasilitas barang penumpang ini begini, kita baru memberikan fasilitas kepada penumpang kalau dia memang membawa barang-barangnya dia, atau barang-barang pribadi dia, atau barang-barang kebutuhan dia selama dalam perjalanan. Nah, tetapi kalau misalnya dengan dia berpergian karena memang dia mau berbisnis, silahkan, tetapi mereka harus menggunakan jalur impor biasa, yang
Ada dua levelnya, Mbak Zakia. Ada Baik. yang impor besar, ada yang impor kecil. Impor kecil ini sangat sederhana. Baik. Dia nggak mesti harus bikin perusahaan besar, nggak. Tetapi dia mesti harus mendaftar NPWP-nya. Paling tidak memiliki NPWP itu syarat pertamanya, itu begitu ya. Yang kedua, dia ikuti prosedurnya, siapa mengimpor, Oke. apa barang yang diimpor, Oke. terus kemudian detailnya apa, dan sebagainya. Oke, baik. Kita akan tunggu Pak Heru nanti bagaimana dan semoga juga memang meskipun masyarakat Indonesia mungkin lebih senang barang yang murah tanpa pajak, bangga begitu tadi Iya. dikatakan. Tetapi juga dengan aturan ini bisa juga tidak merugikan pihak-pihak lain, terutama juga konsumen begitu. Iya. Dan kita tunggu juga pengawasan dari Bea Cukai. Iya. Karena ini kan jumlahnya tidak sedikit, Pak. Iya, Dan betul. selama ini tetap bisa lolos begitu dari Iya. pengawasan Bea Iya. Cukai di bandara ini. Mudah-mudahan dengan ini ya mereka-mereka yang masih bisnis yang tidak benar ini bisa segera mengalihkan kepada bisnis yang sesuai dengan prosedurnya ya. Baik. Dan kita akan bimbing itu. Baik, terima kasih Pak Heru Pambudi, Dirjen Bea Cukai sudah bergabung pagi ini bersama kami di Metro Pagi Prime Terima Time. kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time.